karena orang itu mesti diberi oleh Allah sebenarnya kelebihan rasa memiliki atau sense of belonging. Orang itu sebenarnya diberi rasa memiliki itu dalam rangka agar dia bisa menjaga amanahnya, hartanya dan sebagainya. Mohon maaf terutama juga secara umum bahwa wanita itu diberi sense of belonging lebih bisa daripada laki-laki karena dia memang salah satu amanahnya adalah menjaga harta suami atau harta keluarga. Tapi ketika tidak bisa manage rasa itu memang akhirnya kebablasan menjadi sebuah kebakilan dan itu akan menjerumuskan kita. Ingat sebuah kisah orang yang sangat bakhil, kita sering menyebutnya Qarun. Qarun itu jatuh karena dia menyimpan hartanya sendiri. Makanya sekarang kalau ada cerita atau apa itu tentang mencari harta karun, sebaiknya kalau saya nggak setuju karena harta karun itu harta yang tidak barokah, harta yang tidak dizakati, harta yang tidak disodakoi. Makanya jangan kita menjejali anak-anak dengan cerita mencari harta karun, itu memang sangat tidak mendidik. Jadi inilah mari kita gaungkan di keluarga kita, di otak kita, di hati kita. Pada anak-anak kita selalu mengatakan bahwa tidaklah sodakoh itu mengurangi harta. Mana kosot sodakoh minimal. Ini adalah kata-kata dari Rasulullah, bukan saya. Kemudian yang berikutnya, pendidik anak yang tadi sudah mengatakan, mengajarkan sodakoh sejak anak belum punya penghasilan sendiri dengan contoh, dengan pembiasaan, dengan penguatan. Salah satu kelemahan orang tua, mohon maaf nggak semuanya sih, sudah saya sampaikan di beberapa kali di forum. Orang tua itu sering kalau anaknya berbuat salah, kemudian dia ngomong banyak, menasihati ini itu. Tapi ketika anak itu berbuat baik, sering tidak direspon, sudah sewajarnya begitu. Jangan dianggap bahwa anak itu melakukan kebaikan itu hal yang biasa, tapi adalah hal yang perlu dihargai. Dengan contoh, dengan pembiasaan, dengan penguatan juga. Ketika anak berbuat baik, dipujilah, diberi penghargaan lah. Dan nggak harus selalu penghargaan itu sifatnya materi. Saat hati berat untuk sedekah, ini yang namanya setan itu menggoda kita. Sedekah tidak langsung jangan sedekah, tapi setan itu menakut-nakuti dengan kefakiran. Yang kedua, setan itu dengan pola menawar. Ketika kita mau sedekah 100.000, setan mengatakan kenapa sih harus 100.000, 50.000 saya pikir cukup. Kemudian kita menurunkan standar kita. Kemudian ketika 50.000 pun kita tidak segera memasukkan, tidak segera kita tasarufkan, setan masih punya kesempatan untuk menawar. Kenapa harus 50.000? Saya pikir 20.000 udah pantas. Kemudian 20.000 terus begitu sampai akhirnya pada titik yang nadirnya mengatakan sebenarnya enggak apa-apa, sedekah itu enggak wajib. Sedekah memang bukan kewajiban tapi kebutuhan kita. Ketika kita berat sedekah, katakan bismillah, kemudian katakan dalam hati kita, aku menabung pada Allah. Karena pada hakikatnya sedekah hanya menabung pada Allah, menitipkan pada Allah sebagian harta kita yang akan kita ambil saat kita membutuhkan, baik kita di dunia, baik kita di alam kubur, maupun kita di akhirat nanti, bahwa pada saatnya kita akan mengambil tabungan kita itu. Di dunia pun kita bisa mengambil saat-saat kita kritis membutuhkan. Jadi salah satu dalam berdoa itu yang dikabulkan adalah berdoa itu dengan wasilah, atau kalau orang Jawa mengatakan cerono, dengan sarpras dan sebagainya. Salah satu wasilah doa dikabulkan itu adalah amal soleh kita, sedekah kita. Jadi kan ada dengan seseorang, misalnya kita dengan orang yang soleh, orang yang khusyuk, kita minta doa. Kemudian ada doa itu dikabulkan karena waktunya misalnya sebelum subuh, atau saat kita wukuf di Arafah, atau karena tempatnya juga di Arafah, di masjid, kemudian di tempat-tempat yang Allah sudah tentukan, itu adalah kita dikabulkan. Jadi ketika kita menabung, katakan dalam hati kita, kalau kita dengan anak-anak kita untuk pendidikan ya dilisankan, aku menabung pada Allah, aku investasi pada Allah. Dan saat kita membutuhkan, boleh kita mengungkit amalan kita di hadapan Allah, itu boleh. Itu sebagai sebuah wasilah. Kalau Bapak Ibu jamaah sekalian pernah membaca kisah dalam hadis itu bahwa 3 orang yang terjebak di gua, dulu belum ada WA, belum ada Instagram, belum ada Facebook, sekarang tinggal kontak. Saat itu belum ada, dia ketika masuk di gua kemudian tertutup oleh batu yang besar, sudahlah lost kontak semuanya.
dia kehilangan kontak dengan sekitarnya. Kemudian satu-satunya dia adalah berdoa. Dan ketika dia berdoa itu menggunakan amal soleh yang menjadi andalannya. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan, akhirnya batu itu bisa didorong dan dia bisa keluar dari gua itu karena doa dikabulkan. Dan salah satu doa dikabulkan adalah karena dia punya amalan soleh andalan. Dari ketiga orang itu, maaf, ada satu orang yang dia sebagai seorang juragan, seorang tuan yang memberikan hak kepada karyawannya, pekerjanya itu dengan adil. Dan kasus ini adalah ada satu karyawan yang resign, satu pekerja yang resign, kemudian dia belum menerima upahnya yang terakhir, kemudian upah itu disimpan oleh juraganya itu, kemudian kok lama tidak muncul, kemudian dibelikan kambing, kemudian kambing itu setelah lama berkembang biak, pada waktu yang ditentukan orang yang resign itu datang lagi mau minta gaji yang terakhir, upah yang terakhir, dan orang itu diberi kambing dengan sekian banyaknya. Loh, saya cuma minta gaji saya yang terakhir, kenapa dikasih kambing sekian banyak? Ini adalah gaji kamu yang sudah saya belikan kambing. Artinya memang kita dengan memberikan sesuatu itu akan selalu menjadikan doa kita lebih dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan mengira bahwa uang yang kita sedekahkan itu hilang atau berkurang, tapi justru itu kita sedang menitipkan pada Allah, dan Allah pasti akan memberikan yang lebih baik. Yudha'afu lahum. Kalau Allah itu maha punya sifat malu, Allah itu punya al-hayyu malu. Satunya kalau orang berdoa sungguh-sungguh itu, kalau Allah tidak mengabulkan, Allah itu malu. Dan ketika orang sedekah, Allah pasti akan memberikan lipat ganda, tidak hanya sama, tapi pasti berlipat ganda. Itu janji Allah.